لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu isya nanti. Kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi asbab diberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu masih kita menyambung kajian kita yang membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris, ini adalah kita bicara tentang masalah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukan porsi bagian masing-masing ahli waris. Ada yang berhak mendapatkan porsi 1/2, ada yang berhak mendapatkan bagian porsi 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian itu langsung Allah tetapkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Kemudian juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda agar kita mempelajari ilmu tersebut. Ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunzau min ummati, bahkan ilmu tersebut adalah ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Maka ketika sebuah ilmu itu dicabut, apa yang terjadi? Wa tadhharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Apalagi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang masalah warisan ini tidak terlepas daripada permasalahan harta. Yang mana harta di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan fitnah. Dalam surat At-Taghabun ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, tempat kita diuji, tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ketika enggak ada harta, akur-akur antara abang beradik, silaturahim lancar, ibadahnya rajin. Ketika sudah ada harta, Allah coba orang ini. Ada kalanya ketika diberikan harta sudah malas ibadah. Ketika diberikan harta sudah ribut antara abang beradik. Dan ini juga tidak terlepas daripada permasalahan harta warisan. Waktu enggak ada harta, akur-akur abang beradik. Ketika sudah ada harta, sudah ribut-ribut. Bahkan tidak lagi saling sapa, tidak lagi saling bersilaturahim.
Bahkan saking marahnya terhadap saudara kandungnya sendiri, ada yang mengatakan sampai mati saya tidak maafkan kamu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini tidak terlepas juga daripada permasalahan kezaliman. Maka oleh karena itu pada malam berbahagia ini kita akan membahas ada beberapa kasus yang kebetulan kasus ini ditanyakan kepada kami, di mana ketika ada seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, dan almarhum ini tidak memiliki keturunan, dan almarhum juga tidak punya saudara dan saudari kandung, tapi punya saudara laki-laki yang seayah dengan almarhum. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah saudara laki-laki yang seayah dengan almarhum ini dapat hak warisan? Jadi makna saudara laki-laki yang seayah, satu ayah beda ibu dengan almarhum. Kebetulan ayahnya semasa hidup menikah dengan dua orang istri. Jadi dari istri pertama hanya dia almarhum ini anaknya, sedangkan dari istri kedua ada keturunan, dan keturunan ini anak dari istri kedua dengan almarhum yang meninggal ini adalah satu bapak, tapi beda ibu. Maka dalam hal ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk saudara laki-laki yang sebapak ini juga termasuk ada hak waris, dengan syarat ketika almarhum yang meninggal ini tidak memiliki keturunan ataupun enggak ada keturunan laki-laki, dan juga tidak ada lagi orang tua. Maka dalam kasus tadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ahli warisnya tadi ada istri. Maka berapa porsi bagian istri jikalau seorang suami meninggal dunia tidak memiliki keturunan? Maka untuk istri porsinya sesuai yang Allah tetapkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-12, dia mendapatkan bagian 1/4 daripada harta yang ditinggalkan oleh suami. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Jadi untuk para istri, mereka mendapatkan porsi 1/4 daripada harta yang ditinggalkan oleh suaminya jikalau suaminya yang meninggal ini tidak ada keturunan. Jadi harus kita kasih dari harta yang benar-benar dimiliki oleh almarhum suami ini, ada hak istrinya sebesar 1/4. Sisanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi hak saudara laki-laki yang sebapak. Karena saudara laki-laki yang sebapak ini dia mendapatkan asabah. Nah, bagaimana urutan asabah itu? Ketika kita lihat dalam bab al-asabah dalam kitab fikih mawaris, asabah ini pada dasarnya dia ada 3 macam. Ada namanya asabah binafsi. Mana asabah binafsihi ini adalah ahli waris yang memang dia porsinya dia dapat asabah, ataupun boleh kita artikan adalah setiap laki-laki yang ketika ditarik hubungan kekerabatannya dengan almarhum tidak diselingi oleh perempuan. Contoh, urutan pertama asabah itu adalah anak laki-laki, dia berhak dapat asabah urutan pertama. Kalau tidak ada anak laki-laki, beralih kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi cucu laki-laki dari anaknya, dari anak almarhum yang laki-laki. Kalau enggak ada keturunan laki-laki, maka asabah itu beralih kepada ayah kandung daripada almarhum kalau masih hidup ayahnya. Jadi kalau seorang meninggal dunia masih hidup ayah kandungnya, maka ayah kandungnya dapat asabah jikalau almarhum yang meninggal ini tidak ada keturunan. Kalau enggak ada keturunan, enggak ada ayah, maka asabah itu beralih kepada kakek dari pihak ayah kalau masih hidup kakeknya. Kalau enggak ada keturunan yang laki-laki, enggak ada asal yang laki-laki. Makna asal di sini adalah ayah dan kakek.
maka asabah itu beralih kepada saudara laki-laki yang sekandung. Ya. Kalau enggak ada saudara laki-laki yang sekandung, maka beralih asabah itu kepada saudara laki-laki yang sebapak dengan almarhum, satu bapak beda ibu. Kalau enggak ada juga, baru beralih kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Berarti siapanya almarhum ini? Keponakan, ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dengan almarhum, berarti keponakan yang laki-laki dari saudara laki-laki, ya. Kalau enggak ada juga, baru beralih kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak tadi. Kalau enggak ada juga, dari keturunan enggak ada, dari atas enggak ada, ayah dan kakek enggak ada, dari pihak saudara enggak ada, baru asabah itu beralih kepada paman. Mana paman? Siapanya si almarhum? Adik ayah daripada almarhum ataupun abang ayah daripada almarhum. Paman dapat asabah. Kalau enggak ada juga, baru beralih kepada anak laki-laki dari paman. Berarti siapanya disebut dengan almarhum ini? Sepupu, ya. Sepupu laki-laki. Jadi ini urutan asabah jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini, sebagaimana juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Jadi berikanlah bagian pokok kepada yang berhak menerimanya. Jadi urutan pertama dalam pembagian warisan itu adalah ahli waris yang dapat bagian tertentu tadi. Siapa contohnya tadi? Istri. Istri, ada istri kasih 1/4. Kalau masih hidup ibu kandung daripada almarhum, maka ibu kandungnya juga dapat hak. Berapa porsinya? 1/3 kalau almarhum enggak ada keturunan. Untuk saudara laki-laki yang sebapak tadi, baru dia dapat asabah sisa. Jadi alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini tentu laki-laki yang dekat hubungan kekerabatannya dengan almarhum, karena almarhum enggak ada keturunan laki-laki, enggak ada juga ayah dan kakek, enggak ada saudara kandung, maka yang berhak dapat asabah itu adalah saudara laki-laki yang sebapak ataupun yang seayah. Satu bapak dengan almarhum beda ibu, tentu dia juga dapat hak warisan. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan tadi, ketika saudara kandung tidak ada, ayah tidak ada, kakek tidak ada, kemudian anak laki-laki tidak ada, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki juga tidak ada, maka di sana berhak saudara laki-laki yang sebapak dengan almarhum. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, jangan langsung kita mengatakan itu enggak dapat. Jadi ketika kita belajar masalah ilmu faraid ini, berarti kita belajar tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak ahli waris yang lain. Bahkan di antara bab yang paling penting yang harus dikuasai oleh seseorang untuk memberikan fatwa tentang masalah warisan adalah bab al-hajab, ataupun siapa yang menghalang, siapa yang dihalang. Karena ketika kita tidak mengetahui dan tidak menguasai bab al-hajab ini, ya, siapa yang dihalang, siapa yang menghalang dalam memberikan ataupun dalam hak faraidnya, maka dikhawatirkan ketika dia enggak menguasai hal tersebut, dia akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak, ataupun kadang-kadang dia memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini penting kita ketahui bersama dalam hal kasus yang pertama tadi yang menjadi pertanyaan, apakah saudara laki-laki yang seayah itu dapat hak? Ustaz, bagaimana kalau ada saudara laki-laki dan ada saudari perempuan yang seayah? Tadi kita cerita tadi saudara laki-laki yang seayah saja. Ini saudari perempuan yang seayah bagaimana? Apakah dapat hak? Kalau mereka bersamaan, ada saudara laki-laki dan ada saudari perempuan yang seayah ataupun sebapak, mereka berdua ini sama-sama mendapatkan asabah bil ghairi
maknanya mereka mengambil sisa secara bersamaan dengan pembagian 2:1 antara saudara laki-laki dengan saudari perempuan. Dan ini sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 176, wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi kalau almarhum ada meninggalkan ada saudara dan saudari yang perempuan, jadi ada saudara, baik itu yang kandung ataupun yang sebapak, ada saudara laki-laki, ada saudari perempuan, maka kalau mereka bersamaan, bukan hanya yang laki-laki saja yang dapat. Kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan yang dapat itu yang laki-laki saja, saudari perempuan enggak dapat. Nah, kalau mereka bersamaan, mereka dua-dua dapat. Tapi ketika pembagiannya berlaku kaedah lidzakari mislu hadzil unthayain, laki-laki mengambil 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui bersama berkaitan dengan pembagian laki-laki dan perempuan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kasus yang kita sampaikan tadi, ada juga sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada kami, Ustaz, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hak laki-laki itu lebih besar daripada hak perempuan? Apakah ini telah istilahnya merendahkan derajat perempuan, atau memang sudah ketentuan Allah seperti itu? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mengetahui sesuatu hukum yang terdapat dalam Al-Quran, jangan kita tanya dengan kalimat kenapa. Seakan-akan kalau kita tanya kenapa ni, kita ingin protes. Ketika kita tanya kenapa dengan kalimat kenapa ini, kita ingin merubah hukum Allah. Tapi kita tanya dan kita lihat apa hikmahnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi laki-laki 2:1 dengan perempuan. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sekali hikmah-hikmah yang terdapat dalam pensyariatan sebuah hukum, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah hukum, tentu di sana ada hikmah-hikmahnya. Tentu harus kita lihat juga flashback sebelumnya, bahwasanya di masa jahiliyah dahulu, sebelum datangnya Islam, itu yang dapat hak warisan itu adalah hanya laki-laki dewasa yang ikut berperang saja. Jadi orang laki-laki yang sudah dewasa, yang gagah, yang ikut berperang itu dapat hak warisan. Sedangkan untuk anak-anak, apalagi untuk perempuan, itu masa jahiliyah itu tidak diberikan sama sekali, ya. Dan ini bagaimana kita tahu hal tersebut? Maka ketika kita lihat asbabun nuzul, turunnya ayat tentang masalah warisan, tepatnya dalam surat An-Nisa ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Bagi perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menariknya ketika kita melihat asbabun nuzul ayat tersebut, An-Nisa ayat ke-7, di mana ketika itu ada di antara sahabat Rasulullah SAW ataupun salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW yang syahid dalam peperangan Uhud. Jadi di antara sahabat-sahabat meninggal yang syahid dalam peperangan Uhud, selain dari paman Rasulullah SAW, ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibnu Rabi'. Jadi Sa'ad ibnu Rabi' ini syahid dalam peperangan Uhud. Lalu dia meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak perempuan. Jadi ada istrinya 1, ada 2 anak kandungnya yang perempuan. Ketika itu kebiasaan di masa jahiliyah,
hartanya ini diambil semua oleh saudara kandung daripada Sa'ad bin Rabi'. Karena memang praktek yang terjadi di masa jahiliyah itu tidak diberikan sama sekali kepada anak perempuan. Jadi diambil semua oleh saudara laki-laki daripada Sa'ad bin Rabi'. Lalu suatu ketika istri daripada Sa'ad bin Rabi' ini mengadu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad bin Rabi'." Jadi istri daripada Sa'ad bin Rabi' ini menghadap Rasulullah dengan membawa dua orang anak perempuan daripada Sa'ad bin Rabi' dan berkata, "Ya Rasulullah, dua orang anak perempuan ini adalah anak kandung daripada Sa'ad bin Rabi' yang mana ia telah syahid dalam peperangan Uhud bersamamu ya Rasulullah. Wa anna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma malan." Sedangkan paman daripada kedua anak perempuan ini, berarti saudara kandung daripada Sa'ad bin Rabi', mengambil semua harta tanpa ditinggalkan sedikit pun kepada dua orang anak perempuan ini. Sedangkan mereka ini butuh nafkah ya Rasulullah, mereka butuh biaya untuk hidupnya ya Rasulullah. Ketika mendengar curhatan daripada istri Sa'ad bin Rabi' ini, Rasulullah SAW hanya mengatakan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaqdillahu fi dzalik, Allah akan memutuskan perkara kalian. Sehingga tidak lama turun An-Nisa ayat ke-7 tadi. Bahwasanya laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Sehingga ketika turunnya surat An-Nisa ayat ke-7, kemudian lanjutkan dengan An-Nisa ayat ke-11, ke-12 dan 176, Rasulullah SAW membagikan pusaka ataupun warisan yang ditinggalkan oleh Sa'ad bin Rabi' dengan memberikan porsi untuk istrinya 1/8, kemudian untuk dua orang anak perempuan mereka dapat porsi 2/3, sisanya baru di sana ada hak paman-paman daripada dua anak yang ditinggalkan oleh Sa'ad bin Rabi' ataupun saudara kandung daripada Sa'ad bin Rabi', mereka mendapatkan asabah. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan melihat asbabun nuzul ini, ketika awal mula Rasulullah SAW menetapkan hal demikian, sampai-sampai ada di antara para sahabat barangkali Rasulullah SAW lupa, barangkali Rasulullah SAW silap dalam menentukan hal ini, karena memang kental sekali di masa jahiliyah itu tidak diberikan sama sekali kepada pihak perempuan. Namun dengan datangnya Islam, Islam memuliakan wanita, Islam memuliakan perempuan dengan juga memberikan hak yang luar biasa. Namun dalam memberikan hak ini juga Rasulullah ataupun Allah Subhanahu wa taala juga melihat berdasarkan juga dari segi tanggung jawab, yang mana seorang laki-laki dia wajib menafkahi. Kalimat wajib itu bagaimana? Kalau dikerjakan dia dapat pahala. Kalau seorang laki-laki enggak menafkahi keluarganya, berarti dia berdosa. Sedangkan perempuan, apakah wajib dia menafkahi keluarganya? Tidak wajib. Tapi ketika ada seorang suami memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja, lalu dia dapat penghasilan, dan dari penghasilan yang didapatkan oleh istri ini juga dia ikut membantu rumah tangganya, maka seorang istri ini dia telah mendapatkan pahala sedekah yang luar biasa. Karena sedekah yang luar biasa itu adalah sedekah yang diberikan kepada ahli, kepada keluarganya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal tersebut ketika kita melihat, ya, memang secara kaedah umum itu laki-laki bagiannya 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau kita mau lihat secara fair, kasus satu persatu, itu yang pertama 2:1 itu berlaku dalam 4 kondisi. Yang pertama, ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan, itu berlaku kaedah 2:1. Yang kedua, ketika ada cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat tidak ada keturunan lagi, tidak ada anak maksudnya, tapi yang ada hanya cucu-cucunya,
maka cucu laki-laki dan cucu perempuan ini juga berlaku kaedah 2:1. Oh, kalau almarhum enggak ada keturunan, maka 2:1 ini berlaku untuk saudara dan saudari kandung. Itu berlaku 2:1. Oh, kalau enggak ada yang saudara kandung, maka berlaku untuk saudara dan saudari yang sebapak, beda ibu dengan almarhum. Maka ini juga berlaku kaedah 2:1. Nah, lalu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau kita lihat kasus satu persatu, ada kurang lebih 6 kasus yang mana laki-laki dan perempuan sama porsinya, enggak ada beda. Nah, ini menariknya ketika kita lihat kasus satu persatu. Contoh, ayah dan ibu kandung daripada almarhum. Ya. Jadi misalkan seorang meninggal dunia, masih hidup kedua orang tuanya. Karena perlu kita ketahui, yang meninggal ini enggak mesti tua. Ya. Kadang yang masih muda juga dia meninggal dunia, padahal orang tuanya juga masih hidup. Maka di sana ada hak untuk orang tuanya, walaupun almarhum yang meninggal ini dia punya keturunan. Ya. Karena ada sebagian orang kita mendengar, kalau almarhum ada keturunan, maka untuk orang tuanya ataupun kakek daripada orang ini enggak dapat hak warisan. Ya. Maka di sana ada hak. Dan hak mereka Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Setelah Allah memberikan porsi bagian untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Baik, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk ayah dan ibu kandung daripada almarhum, mereka masing-masing mendapatkan porsi 1/6, 1/6. Jadi ayah kandung dapat porsi 1/6, ibu kandung juga dapat porsi 1/6 jikalau almarhum yang meninggal ini ada keturunan. Jadi kita lihat, ayah dan ibu ini kan laki-laki dan perempuan, tapi bagiannya sama, 1/6, 1/6. Contoh yang lain juga, ketika seorang meninggal dunia, seorang istri meninggal dunia, meninggalkan seorang suami, dan juga almarhumah istrinya ini ada adik perempuan 1 orang, maka porsinya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Suami dapat porsi setengah karena almarhumah istrinya ini enggak ada keturunan, berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Jadi untuk suami dia dapat porsi 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan. Jadi suami dapat setengah. Untuk adik kandung yang perempuan daripada almarhumah ini, kebetulan almarhumah ini ada adik kandung perempuan 1 orang, dia juga dapat setengah. Ya. Dari mana kita tahu? Dalam surat An-Nisa ayat 176 nanti, tentang kasus kalalah. Jadi kalalah ini maknanya adalah ketika seorang meninggal dunia, enggak ada keturunan, enggak ada lagi orang tua, tapi dia punya adik perempuan. Maka untuk adik perempuan, kalau dia hanya 1 orang, dia juga dapat porsi setengah. Jadi suami dapat porsi setengah, adik kandung yang perempuan daripada almarhumah juga dapat porsi setengah. Maka di sini kita lihat laki-laki dan perempuan secara umum dia porsinya sama, setengah-setengah. Ya. Dan banyak kasus yang lainnya. Nanti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada kurang lebih 8 kasus itu perempuan lebih banyak dapat, laki-laki enggak dapat, ataupun laki-laki lebih sedikit dapatnya. Contoh, seorang meninggal dunia. Jadi seorang istri meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan. Kemudian ada suami juga masih hidup. Kemudian ada ayah kandung daripada almarhumah yang meninggal ini. Jadi seorang istri meninggal dunia, ada suami, ada ayah kandung, dan ada anak perempuan. Maka kita lihat secara porsinya antara laki-laki dan perempuan. Suami dapat porsi 1/4 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Ayah kandung daripada almarhum dapat porsi 1/6. Anak perempuan kandung 1 orang ini dia dapat porsi setengah. Jadi anak perempuan setengah, suami daripada almarhumah ini dapat 1/4, ayah kandung daripada almarhum ini dapat 1/6. Siapa banyak dalam kasus ini yang dapat? Banyak perempuan. Perempuan banyak dapat setengah dia dapat. Ya. Dan banyak kasus yang lainnya.
Dan juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya juga dalam sebuah kasus masalah warisan hanya perempuan saja yang dapat, laki-laki enggak dapat. Ya. Jadi kalau kita lihat kasus satu persatu ini menarik. Jadi ada kasus nanti hanya perempuan saja yang dapat, laki-laki enggak dapat. Contoh ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, ada anak perempuan, ada saudari kandung yang perempuan, dan ada paman. Ya. Jadi seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, kemudian almarhumah ini ada anak perempuan, lalu almarhumah ini ada adik kandung yang perempuan, kemudian almarhumah ini ada paman. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kasus ini yang dapat hanya perempuan saja. Yang pertama tadi istri tadi dapat porsi 1/8. Dia meninggal suami. Jadi istri dapat porsi 1/8 karena ada keturunan. Anak perempuan dapat porsi setengah. Saudari perempuan kandung daripada almarhum yang meninggal ini dapat asabah ma'al ghairi. Sedangkan paman tadi, walaupun dia laki-laki, dia enggak ada hak, terhalang dengan saudari perempuan kandung yang statusnya asabah ma'al ghairi. Dan insyaallah ini ada pembahasan khusus berkaitan dengan asabah, karena kita sudah mengatakan tadi pada dasarnya asabah itu ada 3 macam, ada asabah bin nafsi, ada asabah bil ghairi, dan ada asabah ma'al ghairi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita tegaskan dalam kasus ini adalah hanya perempuan saja yang dapat, laki-laki paman tadi walaupun dia satu-satunya laki-laki, dia enggak dapat. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau ada orang yang memprotes hukum Islam, apalagi orang-orang gender ini ya, ini Islam telah merendahkan derajat perempuan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat fair kasus satu persatu, bahkan dalam masalah warisan ada yang perempuan saja yang dapat, laki-laki enggak dapat. Ya. Maka harus kita lihat apa hikmahnya. Jangan kita tanya dengan kalimat kenapa, seakan-akan kalau kita tanya dengan kalimat kenapa kita ada keinginan untuk merubah hukum Allah. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan harta warisan. Belum lagi nanti kasus, ada juga pertanyaan yang ditanyakan kepada kami ketika ada seorang ahli waris secara diam-diam menjual harta yang ditinggalkan oleh almarhum dan tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Maka ini bagaimana ya? Maka secara hukum ya, tentu ahli waris tersebut ataupun salah seorang ahli waris yang menjual ini, dia telah berbuat zalim. Karena pada dasarnya ketika harta yang ditinggalkan oleh almarhum, ketika seorang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan oleh almarhum ini pada dasarnya adalah milik bersama di antara para ahli waris. Dan tidak ada yang boleh menjualnya kecuali atas keizinan semua ahli waris. Dan ketika dia melakukan kebohongan ataupun menjual secara diam-diam, apalagi dia memalsukan tanda tangan dan lain sebagainya, maka dianggap dia telah memakan hak orang lain ataupun hak saudaranya. Dan balasan bagi orang-orang yang memakan hak saudaranya itu disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, itu sama dengan dia telah memakan bara api neraka dalam perutnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekali lagi jangan sampai kita menzalimi saudara-saudara kita. Dan bicara tentang masalah warisan, bicara tentang masalah hak, tentu jangan sampai kita menzalimi hak orang lain, karena setiap harta yang kita dapatkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari kasus yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ibrah dan bisa kita mengambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.